Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadatul Hikmah dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Jember. Di sini saya akan presentasikan tentang materi fertilisasi pada manusia. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian fertilisasi, fungsi fertilisasi, tempat terjadinya fertilisasi, proses fertilisasi, dan perkembangan embrio. Untuk materi yang pertama adalah pengertian fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses peleburan antar satu sel sperma dan satu sel ovum di mana akan menghasilkan zigot. Tempat terjadinya fertilisasi yaitu pada tuba falopi. Pada proses fertilisasi ini hanya kepala sperma yang mengandung inti sel yang dapat masuk ke dalam dinding sel telur, sedangkan ekornya tertinggal di luar. Fungsi utama fertilisasi adalah untuk menghasilkan zigot yang merupakan individu baru dari pembuahan yang terjadi pada ovum induk betina oleh sperma induk jantan. Tahapan fertilisasi. Di sini ada 10 tahapan fertilisasi. Tahapan pertama adalah pematangan sel gamet, di mana dari masing-masing sel gamet betina dan jantan akan mengalami proses pematangan sebelum fertilisasi berlangsung. Tahap kedua adalah ovulasi. Terlepasnya sel telur dari ovarium menuju ke tuba falopi yang kemungkinan terjadi selama 24-36 jam. Terus yang ketiga adalah ejakulasi atau proses pengeluaran sperma, sehingga memungkinkan untuk berjuta-juta sperma dapat masuk ke dalam vagina. Tahapan yang keempat adalah kapasitas spermatozoa, penyesuaian sperma di dalam rahim dengan cara melepaskan selubung glikoprotein. Tahapan yang kelima adalah pelekatan spermatozoa. Sperma akan melekat pada zona pellucida yang merupakan lapisan terluar sel telur. Tahapan yang keenam adalah reaksi akrosom. Reaksi di mana sel sperma mengalami proses pelepasan enzim hidrolik untuk menghancurkan zona pellucida sehingga dapat menembusnya. Tahapan yang ketujuh adalah penetrasi zona pellucida, yaitu tahap di mana sperma akan melewati zona pellucida itu sendiri. Tahapan yang ke-8 adalah peleburan sel gamet, yaitu di mana sperma masuk ke dalam sitoplasma sel telur dan melepaskan ekornya. Terus tahapan 9 adalah perlindungan dari sperma lain, yaitu setelah sel telur diaktifkan oleh sperma, pada proses itu juga akan terjadi polispermia, di mana sperma lain yang belum menembus sel telur tidak akan dapat menembus sel telur itu. Tahapan yang terakhir adalah difusi sperma, yaitu tahapan di mana penyatuan pronukleus jantan dan betina sehingga terjadi fertilisasi. Ya baik, ini adalah contoh gambar dari tahapan-tahapan yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Apabila digambarkan, prosesnya akan terlihat seperti ini. Untuk materi selanjutnya adalah perkembangan embrio. Pada kali ini dapat dilihat pada gambar bahwa perkembangan embrio dimulai dari selama pembuahan inti sel sperma melebur dengan inti sel telur. Tahapan kedua adalah sekitar 36 jam setelah sel telur dibuahi, sel telur akan membelah menghasilkan 2 sel. Tahap yang selanjutnya adalah setelah 4 minggu embrio mengapung di dalam kantong berisi cairan, jantung mulai berdetak dengan otak mulai berkembang.
Setelah 5 minggu, ada beberapa tonjolan yang akan berkembang menjadi tangan dan kaki ekor embrio menyusut. Yang selanjutnya adalah setelah 8 minggu, embrio yang kini disebut janin telah memiliki jari jemari mungil. Setelah 26 minggu, janin berkembang sempurna, berat badannya terus bertambah menjelang kelahiran. Sekitar 38 minggu setelah pembuahan, kepala janin menjungkir ke bawah, janin siap untuk dilahirkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.